Hayo yo, what's up guys, gimana kabar kalian guys? Nah, kembali lagi guys ya, kali ini kita bermain Minecraft Survival lagi guys. Nah, ada yang udah nunggu nggak nih guys kelanjutan video episode yang sebelumnya? Atau kalian belum nonton episode sebelumnya? Nah, seperti biasa akan gua taruh videonya di pojok kanan atas guys ya. Nah, di episode kelima ini gua akan membuat rumah utama yang akan gua gunakan sendiri guys. Dan juga membuat rumah tambang guys ya, yang dimana rumah ini ada di bawah tanah. Dan rumah ini akan gua gunakan mining. Nah, di rumah tambang ini gua menemukan lubang kenikmatan yang tiada ujung guys. Nah, video ini juga akan menceritakan apa saja yang kita temui di tambang itu guys ya. Oke, tak usah banyak cincong lagi guys ya. Ambil cemilan kalian dan minuman kalian, oke? Silahkan menonton dan kita akan masuk ke videonya guys. Let's go. Nah, seperti biasa guys, dalam pembuatan rumah kita akan menyiapkan lahannya dulu dan menggali lubang seberapa luas akan rumahnya kita akan bangun guys. Nah, karena rumah ini akan berada di bawah tanah, gua akan membuat lubang dengan kedalaman 5 blok dan juga membuat tangga untuk kita mengakses ke rumah ini guys ya. Nah, dikarenakan hari sudah mulai gelap, gua akan melanjutkannya di besok hari guys. Nah, ternyata setelah gua bangun, ternyata rumah ini udah selesai guys ya. Apa rumah ini dibuat sama jin kayak di kisah dongeng-dongeng gitu guys? Enggak guys ya, sebenarnya ini gua buat sendiri untuk mengurangi durasi. Gua cut aja videonya. Nah, di pintu ini kita akan memulai pertualangan kita guys, untuk mining dan mencari harta karun. Nah, seperti biasa kita akan membuat dulu peralatan yang kita butuhkan saat mining guys. Nah, baru membuat lubang sedikit, gua pun melihat lubang guys. Untuk antisipasi dari mob, gua menerangi lubang ini agar gua bisa melihat mob yang dekat dengan gua. Nah, setelah diterangi dan ditelusuri, ternyata lubang ini buntu guys. Dan gua langsung melebari lubang ini untuk gua buatkan base camp. Dan setelah gua cek ke atas, ternyata harinya udah gelap. Nah, daripada gua hanya diam di sini, gua pun memilih mining lagi guys ya. Tempat ini udah seluas ini guys, dan gua naik lagi untuk melihat hari. Ternyata hari sudah pagi dan cuaca hujan di luar guys. Dan gua ingin ke rumah besar untuk mengambil kayu untuk dijadikan obor. Dan setelah sampai di rumah besar, ternyata ada tukang begal guys. Dan gua pun lari ke rumah Seris dan mengambil persediaan makanan. Di saat gua ingin balik ke rumah tambang, gua melihat ada zombie villager. Dan gua juga masih melihat ada tukang begal guys ya. Dan gua pun berlari ke rumah tambang. Dikarenakan gua dijaga di depan pintu rumah tambang, gua pun membuatkan pintu rahasia yang tembus di dekat rumah besar. Dan ingin membokongi tentunya tukang begal itu guys ya. Nah, sebelum gua naik ke atas, ternyata tukang begal itu masuk duluan guys. Dan gua pun kaget dan spontan menghajarnya. Dan setelah menumbangkan satu tukang begal, gua dihajar lagi sama temannya. Untuk mencari aman, gua pun berlari lagi ke rumah tambang untuk menambahkan nyawa gua guys. Dan setelah sore hari, gua pun tidak melihat tukang begal itu dan memilih naik untuk menutupi lubang yang gua buat tadi dengan batu guys ya, dan akan gua ganti nantinya dengan trapdoor. Nah, setelah menutupi lubang itu, gua masuk lagi ke dalam tambang dan membuatkan pintu untuk jalan rahasia ini. Singkat cerita, setelah gua mining lumayan lama, gua melihat ada lubang kenikmatan yang gua nggak tahu ujungnya di mana.
Dan pertualangan gua di episode ini dimulai di sini. Dan gua pun langsung melebari lubang ini untuk gua jadikan jalan. Untuk gua nantinya gunakan menelusuri lubang ini. Dan gua pun langsung membuat obor sebanyak mungkin untuk menerangi lubang tersebut. Dan gak lama setelah membuat jalan di lubang itu, gua menemukan iron stone pertama gua. Dan yang kedua. Karena gua menemukan awal yang baik, gua pun bersemangat. Dan gua membuat pickaxe lumayan banyak yang akan gua gunakan saat menelusuri lubang tersebut. Dan gak jauh setelah gua menambang, gua pun melihat air. Ini adalah awal yang baik guys, karena air akan membantu kita untuk turun dan naik lebih cepat. Tentunya karena lubang ini gelap, gua selalu hati-hati dan selalu menancapkan obor sepanjang jalan. Dan setelah sampai di bawah, gua pun disambut oleh iron stone. Dan tanpa basa-basi lagi, gua langsung mengambilnya. Dan setelah itu gua mengikuti arah air mengalir. Karena gua percaya di mana ada air di situ pasti ada sumber kehidupan. Dan benar saja, nggak jauh berjalan gua melihat iron stone lagi. Tapi di dalam ini gua mendengar banyak suara zombie guys. Dan gua pun langsung mengambilnya sambil tetap berhati-hati dengan kedatangan zombie. Mengingat gua masih belum ada armor guys ya. Setelah mengambil iron stone, gua pun naik dan membakar semua iron stone gua dan membuat chestplate. Dan setelah chestplate gua jadi, gua pun melanjutkan pertualangan gua. Dan sekarang suara zombie itu suaranya semakin keras guys. Dan benar saja, gua diserang zombie dari belakang. Dan untungnya para dogi gua sangat sigap guys ya, dan menyerang zombie itu. Dan gua pun menutup sementara lubang itu untuk menghindari serangan dari belakang guys. Dan mengambil iron stone itu. Nah, saat gua mengambil iron stone, gua kedatangan zombie lagi. Dan tentu saja para dogi gua langsung menyerang para zombie itu. Dan mengambil iron stone itu dan naik lagi untuk membakarnya dan merubah menjadi iron helmet. Dan gak lupa gua memerlukan ember yang akan gua gunakan untuk mencari para villager di next episode. Dan membuat iron boots juga guys ya. Nah, baru saja mau turun ke bawah, udah disambut oleh para zombie guys ya. Tanpa basa-basi gua menyuruh dogi gua untuk menyerang zombie itu. Nah, singkat cerita, setelah gua melanjutkan pertualangan di bawah, gua menemukan batu yang baru pertama gua lihat guys ya. Dan gua nggak tahu kegunaannya. Mungkin dari kalian tahu, silahkan komentar di bawah guys. Dan gak jauh dari itu gua melihat iron lagi. Dan saat gua mengambilnya, gua melihat terowongan lagi guys di bawahnya. Dan di saat gua mencari jalan untuk ke bawah, gua nggak sengaja melihat batu biru yang gua nggak tahu namanya dan kegunaannya. Mungkin kalian bisa bantu komentar di bawah guys ya. Dan tanpa berpikir panjang, gua pun langsung mengambilnya. Gua pun menemukan jalan ke bawah dan mengambil batu yang warna ungu itu. Dan gua baru tahu kegunaannya, ternyata ini bisa digunakan untuk membuat kaca dan senter guys ya. Dan di saat gua mengambil itu, gua mendengar ada suara zombie. Dan gua pun mencari sumber suara itu. Dan benar saja gua melihat zombie guys, dan membiarkan para dogi itu menyerangnya. Dan gak lama setelah itu para dogi gua berlari. Dan baru gua lihat ternyata dia melihat makanannya guys, yaitu tulang. Ya, tulang guys, mob tengkorak yang membawa panah. Dan dengan santai dogi gua langsung mengajarnya. Dan setelah itu gua menelusuri semua terowongan yang ada di sini dan menemukan banyak iron stone. Iron stone lagi, iron stone lagi, iron stone lagi. Tentunya gua mengambil semuanya guys ya. Dan setelah gua mengambil banyak iron stone, gua naik untuk membakarnya dan mengubah menjadi iron legging. Dan lengkap sudah gua full iron. Apakah sekarang gua sudah menjadi Iron Man guys? Hahaha. Dan gua pun kembali ke bawah dan mengambil semua batu yang gua butuhkan nantinya. Dan juga mengambil rel kereta, mengambil batu bara, dan tentunya mengambil iron stone. Dan pas ada satu momen guys,
Gua mengambil iron stone dan pasir pun berjatuhan dan menimpa beberapa dogi gua guys. Dan karena gua merasa bersedih, gua pun naik untuk membawa sisa dogi gua dan menyimpan hasil pertualangan gua barusan di bawah. Dan sesampainya gua di atas, gua pun memberikan para dogi gua makan, agar nantinya ia cepat menambah keturunan. Dan sesudahnya gua memberikan para dogi gua makan, gua pun naik ke atas, ke rumah Seris, untuk tidur yang pertama kalinya setelah lama tidak tidur. Di hari ke-80, gua pun ke rumah petani untuk mengambil pakan sapi dan memberikan sapi gua makan agar cepat memperbanyak keturunan. Dan akan gua cari dagingnya untuk menambah persediaan makanan. Lalu mencukur bulu domba dan mengorganisir hasil petualangan gua kemarin. Setelah semuanya terorganisir, hari pun mulai gelap, dan gua memilih untuk tidur di rumah petani. Di hari ke-81, gua pun memanen semua hasil kebun gua. Dari memanen hasil gandum, lalu menanamnya. Karena kebun gua ini kekurangan air, gua pun membuatkan got yang berisi air. Selanjutnya, gua memanen kentang dan menanamnya kembali, dan mengorganisir semua hasil panen gua. Dan gua juga memanen kentang yang ada di rumah petani. Dan gak lupa juga gua menanamnya kembali, memberi makan sapi lagi, dan menambahkan air di kebun kentang. Lalu di hari ke-81 ini gua memilih tidur di rumah tambang. Dan di hari ke-82 gua memutuskan untuk mencari kayu yang akan gua gunakan nantinya membuat rumah. Dan setelah gua mencari kayu seharian, gua memutuskan untuk tidur di rumah Seris. Dan di hari ke-83 gua pun langsung membuatkan rumah utama. Dan hari pun mulai gelap dan gua pun langsung tidur. Di hari ke-84 gua melanjutkan lantai 2 hingga selesai. Dan di hari ke-85 gua mengarungi sungai untuk mencari pasir yang nantinya gua gunakan untuk membuat kaca. Dan setelah pasir itu cukup, gua pun balik sebelum matahari terbenam dan langsung tidur setelah sampai di desa.
Nah, singkat cerita di hari ke-92 rumah gua pun jadi guys. Dan ini hasilnya guys. Nah, itu dia pertualangan gua di episode kelima ini guys. Nah, lumayan ada penambahan guys ya, terutama pada armor gua guys ya. Terus kita udah membuat dua bangunan baru. Nah, juga. Nah, buat kalian yang suka dengan pertualangan gua, jangan lupa subscribe channel ini dan like-nya juga guys ya. Dan di episode berikutnya gua akan membuatkan banyak rumah villager dan akan mencari villager juga untuk gua ajak di desa ini guys. Makanya subscribe channel ini agar kalian tahu ceritanya sampai desa ini terbentuk ya guys ya. Oke, segitu dulu cerita kali ini. Thank you buat kalian yang udah mau nontonnya sampai akhir dan mengikuti cerita gua dari episode 1. Oke, see you next my video guys. Thank you, sampai jumpa.